Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita dalam kebersamaan kita beribadah pada Minggu 10 Mei 2020. Pemberita firman Tuhan pada Minggu pagi ini dilayani oleh Pendeta Jonathan Panjaitan, SPDK. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya, hadir di tengah-tengah persekutuan di tempat kediaman rumah masing-masing jemaat. Marilah kita sambut dengan memuji Tuhan dengan menyanyi Indah Saat Yang Teduh. Mari kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih, karya rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Nas pembimbing kita di pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, dengan apa akan kubalas. Bukan bisa kencang.
melaksanakan hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak menipu diri kita sendiri dan tidak kebenaran dalam diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengampunan dosa. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan di dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus dan Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih, dengan sikap duduk dan tegap sempurna bersama-sama dengan orang beriman di seluruh dunia dan gereja segala abad, marilah kita mengucapkan iman percaya kita bersama-sama mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana, kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur atas kelimpahan berkat Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita bernyanyi sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi bersyukur Bapa.
kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Doa persembahan. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami memohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semuanya itu menjadi saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelayanan firman, marilah kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Jemaat kita bernyanyi, Tuhan aku rindu. Mari kita satu dalam doa sebelum firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang bertata kerajaan sorga, Allah yang kami sembah melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Bapa, di Minggu Paskah yang kelima ini Bapa, kami anak-anak Bapa hadir di tempat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengar sabda-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau melawat hati kami. Biar Tuhan melalui kuasa Roh Kudus menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menyaksikan kami Bapa sebagai saksi-saksi-Mu. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, biar kuasa firman Bapa bertata hati kami. Biar Engkau berbicara melalui hamba-Mu itu Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di Minggu Paskah kelima di hari Minggu 10 Mei ini terambil dari kitab Lukas, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 14
ayat 1 sampai 14 saya akan baca untuk kita sekalian, jemaat terkasih di rumah, merenungkan mengikutinya. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama denganmu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa. Yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Kata firman Tuhan bagi setiap orang yang mendengar, yang merenungkannya dan berbagai hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom. Terpujilah nama Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Tema yang akan kita renungkan di minggu Paskah kelima ini di bawah judul Teguh dalam mewartakan Kristus, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup. Bapak Ibu jemaat terkasih Yesus Kristus, mungkin ada sebuah lagu pada sekolah minggu, Yesuslah jalan kebenaran hidup. Mungkin lagu itu sering kita nyanyikan, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Artinya disitulah Yesus merupakan jalan kebenaran dan hidup. Maka disinilah Yesus Kristus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Dialah adalah Anak Allah. Dialah merupakan jalan kebenaran dan hidup. Dialah Yesus Kristus Sang Mesias yang ditunggu-tunggu. Dialah orang yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Artinya disinilah Yesus Kristus menjelaskan kepada murid-muridnya ketika saat-saat sebelum Dia diserahkan, supaya murid-muridnya menyediakan, mengetahui dan mempersiapkan dirinya bahwa Yesuslah merupakan jalan kebenaran dan hidup. Bahkan ketika nanti Yesus Kristus mati, bangkit dari ke surga, para murid-muridnya harus menyaksikan, memberitakan
ke seluruh dunia, khususnya dimanapun mereka berada, bahwa Yesuslah jalannya satu-satu jalan menuju Bapa di surga. Makanya bagaimana kita membaca tadi, ketika Yesus berkata di ayat pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya di situ Tuhan menyediakan rumah bagi kita, rumah bagi orang-orang percaya, rumah bagi anak-anaknya, rumah bagi setiap insan-insan yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Selamat. Artinya disitulah ketika Yesus Kristus balik kembali ke surga, Dia sudah menyediakan rumah. Makanya Yesus di dunia ini cuma hanya sementara. Yesus dalam dunia ini cuma hanya sebentar saja, tidak lama. Karena kenapa? Dia datang ke sini ingin mengabarkan, memberitahukan bahwa Dia telah menyediakan rumah di surga. Dia ingin menyempurnakan, memulihkan dosa-dosa umat manusia. Karena ketika manusia jatuh pertama kali oleh nenek leluhurnya yaitu Adam dan Hawa, hubungan Allah dengan manusia putus. Makanya Allah memberikan, mengaruniakan, mengutus anaknya supaya kita umat-umatnya dibersihkan, dibetulkan. Karena kalau kita Kejadian 1:24, kita merupakan serupa dan segambar dari Allah. Kalau kita ada serupa dan segambar dari Allah, tetapi gambarannya rusak, pasti Allah tidak mau. Pasti Allah ingin membersihkan, membetulkan kembali. Makanya Dia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini, supaya mengatakan bahwa ketika Yesus bangkit naik ke surga, dan ketika 2 kali Dia akan datang ke dunia ini, Dia akan mengangkat setiap anak-anaknya, orang-orang percaya kembali ke surga. Oleh karena itulah, sesuai dengan tema saat ini yang kita bacakan, teguh dalam mewartakan kasih Kristus, yaitu sang jalan kebenaran hidup. Bagaimana kita bisa meneguhkan hati kita dalam mewartakan kasih Kristus tersebut? Di sini ada beberapa bagian saya ambil. Yang pertama, di ayat yang pertama, dalam pembacaan Yohanes 14 ayat pertama itu, jangan kita gelisah. Artinya hidup kita tidak boleh gelisah. Maka di situ beliau bilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ketika kita sudah percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias, Anak Allah, hati kita tidak boleh gelisah lagi, tidak boleh gusar lagi. Karena kita percaya bahwa Yesus akan mengangkat setiap kegelisahan kita, mengangkat setiap jerih payah kita, mengangkat setiap pergumulan kita. Maka saat ini ketika kita merasa gelisah, gelisah itu diberikan oleh iblis. Kita takut diberikan oleh iblis. Supaya apa? Supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena kegelisahan, ketakutan, rasa putus asa, rasa ketidakberdayaan itu diberikan oleh iblis supaya kita makin jauh kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan bagi kita supaya kita tidak boleh gelisah, tidak boleh berputus asa, tidak boleh rendah diri lagi. Karena apa? Ketika kita percaya bahwa Tuhan Juru Selamat, segala ketakutan, kegelisahan, kecemasan kita diangkat. Saat ini kita dalam musim corona, saat ini mungkin banyak kegelisahan. Kita mengalami ketakutan, kita mengalami kerendahan hati, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Itu iblis berikan, iblis izinkan oleh Tuhan untuk mencobai kita. Pertanyaan bagi kita, dengan musim corona saat ini, kita sudah hampir 1 bulan tidak bergereja. Apakah hati kita, keimanan kita makin bertumbuh atau keimanan kita masih makin hancur? Apakah dengan musim corona ini kita makin dekat kepada Tuhan atau kita makin jauh daripada Tuhan? Makanya hal pertama, bagaimana kita teguh mewartakan kasih Kristus yang merupakan jalan kebenaran dan hidup. Yang pertama, kita tidak boleh gelisah. Yang kedua, sesuai pembacaan firman Tuhan saat ini, di ayat kedua dan ketiga,
kita harus tahu bahwa Yesus telah menyediakan rumah bagi kita. Yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya ketika kita teguh mewartakan kasih Kristus, Tuhan telah menyediakan rumah bagi kita. Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Maka ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya, Yesus Kristus datang sebagai hakim. Yesus datang sebagai orang yang akan membawa kita ke rumah Bapa. Makanya saat ini kita anak Tuhan sudah mempunyai rumah di sorga nanti. Kita tidak boleh takut. Ketika kita mati, kita sudah tahu di mana jalan kita. Ketika kita kembali ke Bapa kita tahu kita tujuannya kemana. Yaitu rumah kita di sorga. Ke rumah Bapa di sorga. Rumah yang telah disediakan oleh Tuhan. Saat ini rumah yang kita alami dalam hidup kita saat ini sedang dibangun. Seberapa banyakkah kita dekat ke Tuhan, itu seberapa bagusnya bangunan rumah nanti. Semakin kita dekat ke Tuhan, semakin kita beriman kepada Tuhan, semakin kita mewartakan kasih Kristus, rumah Tuhan itu pasti cepat terjadi. Makanya banyak orang-orang saat ini yang baik-baik cepat dipanggil Tuhan, yang jahat-jahat susah sekali dipanggil Tuhan. Karena kenapa? Kita di dunia ini diizinkan Tuhan, disuruh Tuhan untuk membangun rumah. Maka firman Tuhan, carilah kerajaan di sorga, bukan cari kerajaan di bumi. Maka artinya disitulah kita tahu bahwa ketika kita mati, kita akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Kita akan kembali ke rumah kita. Oleh karena itulah, hal yang kedua bagi kita harus meyakini bahwa kita sudah punya rumah di sorga. Kalau ketika kita tidak meyakini kita tidak punya rumah di sorga, pasti kita akan lontang-lanting. Kita masih akan ragu. Makanya ketika saudara-saudara kita di seberang, mereka masih mencari rumah mereka. Mereka masih mencari kemana nanti mereka pergi. Tapi kita anak-anak Tuhan sudah yakin, ketika kita mati, kita akan kembali ke rumah kita di sorga. Hal yang ketiga yang menjadi dasar bagi kita, dia ayat ke-5 sampai ke-7. Bagaimana ketika kita teguh mewartakan kasih Kristus, kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan kasih. Pada ayat ke-5, Thomas katakan padanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Tujuannya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Artinya disitulah Yesus merupakan jalan kebenaran dan hidup. Sesuai dengan firman Tuhan saat ini, sesuai dengan tema saat ini, ketika kita teguh mewartakan kasih Kristus, kita mewartakan itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada lagi jalan menuju Bapa, tidak ada jalan menuju sorga kecuali melalui Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu banyak sekali di media sosial mengatakan bagaimana menuju jalan yang benar. Saudara-saudara kita menjalin sebuah perdebatan. Ada beberapa media sosial kemarin saya nontonkan, mereka memperdebatkan siapakah yang akan membawa kita ke surga. Artinya di situ mereka memperdebatkan dengan mata, dengan pandangan terhadap kitabnya. Tetapi kita saat ini, kita adalah orang-orang yang mengerti. Kita adalah orang-orang yang tahu siapakah yang megang jalan kebenaran itu. Artinya saat ini kita mewartakan, menyaksikan, memberitahukan bahwa Yesuslah jalan kebenaran hidup. Tidak ada jalan dan tidak ada di kitab lagi ini yang menjelaskan siapa yang memberitakan, yang membawa jalan kebenaran hidup. Artinya kita adalah orang-orang Kristen yang sudah mengetahui siapakah itu jalan kebenaran hidup, yaitu Yesus Kristus. Kita harus memberitahukan kepada setiap dunia saat ini, supaya dunia ini percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Supaya dunia ini mengaku Yesus adalah juru selamat. Dan mereka menganggap bahwa Yesus adalah sahabat mereka.
Yesus adalah teman mereka. Artinya disitulah, ketika kita teguh mewartakan kasih Kristus, kita sudah mewartakan cinta kasih Kristus. Maka dalam mas pembimbing kita tadi, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, 1 Korintus pasal 15 ayat 58, saya akan baca untuk kita sekalian. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya kita ingatkan, supaya kita tidak boleh lemah lagi, tidak boleh goyah, tetapi kita harus teguh, kita harus semakin giat dalam mewartakan kasih Kristus sehingga Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di minggu Paskah saat ini, minggu-minggu Yesus menampakkan diri bagi murid-muridnya, minggu-minggu bagaimana Yesus menampakkan diri bagi kita, minggu-minggu bagaimana Yesus mengajarkan bagi kita, supaya kita teguh dalam mewartakan kasih Kristus. Biar firman saat ini menjadi kekuatan, menjadi problema bagi kita, menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Permasalahan kita diangkat oleh Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kekuatan bagi kita. Oleh karena itulah pertama, kita jangan lagi gelisah. Kita yakin bahwa kita punya rumah, dan kita yakin bahwa Dia adalah jalan kebenaran hidup. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kita hari lepas hari. Terpujilah nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terpuji nama-Mu, terima kasih atas firman yang mengajarkan, mendidik kami Tuhan, bahwa ketika kami teguh melayani Bapa, Engkau memberikan kekuatan bagi kami, Engkau memberikan keteguhan bagi kami. Kami tidak ragu, kami tidak tegar lagi, karena kami yakin percaya Engkau telah memegang kaki kami. Engkau terus Bapa yang menaungi hidup kami, Engkau terus Bapa yang menjaga hidup kami. Hamba-Mu sudah berbicara Tuhan, biar kuasa Roh Kudus Bapa memampukan kami melaksanakan firman. Bapa yang sudah di Bapa menyerahkan Tuhan, dan seluruh jemaat-jemaat Bapa yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap pergumulan mereka, Kau melihat setiap permasalahan mereka. Terkhusus Bapa di minggu-minggu ini Bapa, ada saudara-saudara kami mengalami kesukacitaan bertambahnya 1 tahun usianya. Hamba menyerahkan Tuhan untuk anak terkasih Medika Rory Bapa, anak dari Bapak Penatua Rory, Gardi Rory. Biarlah Tuhan Kau berkati anak ini Bapa, dalam pergaulannya, dalam pertumbuhan, dalam setiap pelayanannya. Hamba serahkan dalam tangan-Mu. Dimanapun anak ini berada Bapa, dalam pekerjaannya, biarlah Tuhan Kau berikan anak ini Bapa menjadi cahaya terang. Di dalam pergaulan, biar anak ini Bapa menjadi dupa harum Bapa. Di dalam pelayanan dan gerejanya Bapa, anak ini Bapa menjadi tiang iman Bapa. Berkati Bapa anak ini Bapa, berkati setiap pergumulannya, berkati setiap permasalahan hidupnya Bapa. Hamba serahkan semua ke dalam tangan Bapa surga. Menyerahkan juga Tuhan untuk Ibu Penatua Yuni Yusiati Xiaomi. Berkati hamba-Mu Bapa dalam pelayanannya, berkati dalam keluarganya, usahanya, bahkan untuk anak-anaknya. Hamba serahkan dalam tangan. Hamba tidak lupa doakan juga Tuhan untuk anak terkasih Andreas Panjaitan Tuhan, biar juga Kau berikan kesehatan bagi anak ini Bapa. Dalam perkuliahannya Bapa, Kau berikan kepintaran. Setiap tugas-tugas dari dosennya Bapa, Engkau Bapa yang memampukan anak Bapa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya Bapa. Berkati juga Tuhan untuk keluarga besar Bapak Pendeta Kidung Panjaitan, biar juga Tuhan Kau memberkati. Hamba tidak berdoakan juga Tuhan untuk anak terkasih kami Bapa Adriel Giovanni Simarmata. Berkati Tuhan anak ini Bapa dalam pertumbuhannya, biar Tuhan Kau berkati. Biar kesehatan juga Kau berikan. Apapun yang dirasakan oleh Gio Bapa, Engkau juga Bapa yang mengetahui dan Engkau yang menyembuhkan. Berkati kedua orang tuanya, abang-abang dan kakaknya. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bapak saudara tidak berdoakan juga Tuhan untuk jemaat Bapak. Mungkin saat ini Bapak sedang sakit Bapak. Hamba menyerahkan Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Kidung Panjaitan. Biar sakit dalam tubuhnya Bapak Engkau angkat, Kau sembuhkan, dan pemulihan terjadi Bapak. Berkati juga Tuhan lingkungan gereja yang berada Tuhan di Tanah Galian Cipinang Muara Bali Raya ini Bapak. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hamba tidak berdoakan juga Tuhan untuk bangsa negara kami ini Bapak, kami serahkan dalam tangan. Berkati pemimpin kami Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin. Berkati kedua anak ini Bapak,
dalam menjalankan tugas amanatnya sebagai pemimpin rakyat Bapa. Berkati juga Tuhan untuk pemerintahan di provinsi, baik di DKI Jakarta di mana gereja berada maupun di daerah-daerah lain. Hamba serahkan semua dalam tangan. Terkhusus hamba menyerahkan Tuhan untuk virus corona COVID-19 ini Bapa. Biar Tuhan Kau mengangkat virus ini Bapa. Kau mengangkat setiap penyakit ini Bapa. Biar bangsa Indonesia ini Bapa sembuh dan lepas dari COVID-19. Hamba serahkan semua dalam tangan. Para tim medis, anggota TNI Polri, garda terdepan dalam basmian dari COVID-19 ini Bapak. Kami semuanya kami serahkan dalam tangan. Hamba tidak berdoa juga untuk gereja-gereja Indonesia. Biar Tuhan Kau berkati juga Bapak. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Bapak, ini tidak mengundurkan iman kami, tetapi melalui ibadah di rumah masing-masing kami semakin giat, semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa kami Bapak. Biar setiap doa-doa kami yang kurang sempurna Bapak, kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami. Beri kami juga ampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjara. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, di hari ibadah Minggu pagi ini kita berdoa menerima pemutusan dan berkat. Kami undang jemaat bangkit berdiri, kita bernyanyi Ku Tetap Setia. Jemaat terkasih Tuhan, kita sedang firman Tuhan. Camkan dan lakukan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah kita menerima berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengiringi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Demikian ibadah Minggu pagi ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.